Assalamualaikum semua mahasiswaku. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya semua. Balik lagi di mata kuliah modifikasi perilaku bareng saya. Dan hari ini kita akan membahas tentang prinsip dan prosedur dasar modifikasi perilaku bagian yang pertama. Apa aja yang kita akan bahas hari ini? Simak terus ya, tapi sebelum saya share screen terlebih dahulu, kalian komen di kolom komentar terkait dengan kehadiran teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk kelasnya dicantumin juga, oke? Nah, hari ini ya tadi sudah saya jelasin. Kita akan ngebahas tentang prinsip dan prosedur dasar modifikasi perilaku bagian pertama. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah positive reinforcement, conditional reinforcement, dan schedules of reinforcement. Pertama kita lihat positive reinforcement dulu. Jadi reinforcement ini adalah sebuah konsekuen yang menguatkan tingkah laku. Sebuah konsekuen ini adalah penguat sampai terbukti adanya konsekuensi yang dapat menguatkan perilaku dan pada umumnya ini berupa reward atau hadiah. Menurut Slavin pada tahun 2011 secara umum reinforcement itu dibagi menjadi dua. Dari segi jenisnya ada reinforcement primer dan juga ada reinforcement sekunder. Kalau dari segi bentuknya ada reinforcement positif, ya di sini adalah konsekuen yang diberikan untuk menguatkan atau meningkatkan perilaku berupa reward. Kemudian ada reinforcement negatif, yaitu menarik diri dari situasi yang tidak menyenangkan untuk menguatkan tingkah laku. Jadi sesuatu yang nggak suka malah dijadikan penguat gitu ya. Kemudian penguatan sendiri didefinisikan sebagai terjadinya perilaku tertentu, kemudian diikuti oleh konsekuensi langsung dan yang menghasilkan penguatan perilaku. Beberapa kategori dari reinforcement dalam Slavin ya, menurut tuh di atas ada banyak banget. Tapi dirangkum dalam Slavin ada pertama penguatan diri atau self reinforcement, di mana di sini si individu memuji dirinya sendiri, misalnya dengan memberikan tepuk tangan untuk dirinya sendiri, menggunakan kata-kata yang positif untuk dirinya sendiri. Kemudian ada pujian, ya bisa dengan senyuman, tanda jempol dan sebagainya. Kemudian ada perhatian juga sama ya, ini juga bagian dari kategori reinforcement. Kemudian ada tingkatan dan penggolongan bisa berupa nilai gitu ya. Ini juga efektif. Kemudian ada juga call home di mana komunikasi dan pengiriman catatan sebagai wujud pemberian perhatian kepada individu untuk diakui kesuksesannya. Ini juga bisa menjadi penguatan. Kemudian ada home based reinforcement di mana keluarga dapat menjadi partner efektif dalam sistem penguatan. Kemudian ada privilege di mana si individu ini mempunyai waktu bebas untuk mengakses peralatan khusus atau waktu khusus, misalnya anak yang habis ujian gitu kan dapat nilai bagus, terus kita sebagai orang tua membebaskan dia nonton misalnya atau main seharian sama adiknya. Nah, itu dikatakan dengan privilege khusus. Kemudian ada activity reinforcement, kemudian juga ada tangible reinforcement dan juga makanan atau benda yang disukai oleh si individu juga bisa menjadi reinforcement atau penguat positif. Kemudian menurut Skinner, penguatan positif adalah apapun yang memperkuat dan meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku ini akan terjadi lagi. Penting nih untuk dipahami sejak awal ada 2 poin penting dalam menerapkan reinforcement positif. Yang pertama, perilaku target harus dibingkai dengan cara yang menunjukkan bahwa suatu perilaku yang diinginkan akan ditingkatkan. Yang kedua, berkaitan dengan reinforcement ini adalah reward hanya diberikan setelah perilaku itu muncul. Jadi jangan perilaku belum muncul terus kita kasih reward duluan gitu. Jadi harus diberikan setelah perilaku itu muncul atau perilaku yang kita inginkan itu muncul. Berikutnya ada prinsip-prinsip dari positive reinforcement menurut Martin and Peer. Yang pertama menyeleksi perilaku yang akan ditingkatkan, kemudian yang kedua menyeleksi penguat, kemudian yang ketiga menggunakan penguat positif. Ya. Nah, berikutnya adalah komponen dari si positive reinforcement menurut Syaiful Bahri Jamara pada tahun 2005. Ada penguatan verbal, ya bisa berupa dengan kata-kata pujian gitu ya. Kemudian penguatan gestural bisa dengan memberikan senyuman, anggukan, acungan jempol, tepuk tangan, itu bagian dari penguatan gestural. Kemudian penguatan kegiatan. Ya, ini bentuknya adalah suatu kegiatan, misalnya ada tugas gitu ya, sehingga si individu ini dapat memilih dan menikmati kegiatan tersebut.
Kemudian berikutnya ada penguatan mendekati, di mana di sini guru atau dosen atau kita sebagai rekan kerja gitu ya, mendekati si individu ini ya. Nah, penguatan mendekati ini digunakan untuk memperkuat penguatan verbal, penguatan tanda dan juga penguatan sentuhan. Nanti yang tanda dan sentuhan ada di next slide-nya ya. Kemudian ada penguatan sentuhan yang tadi, ya kan, di mana penguatan sentuhan ini erat sekali hubungannya dengan penguatan mendekati. Jadi sudah kita dekati si individunya, kita berikan sentuhan. Ini adalah bentuk dari penghargaan atas penampilan, tingkah laku atau kerja si individu. Ya, misal kita tepuk pundaknya, kamu hebat banget ya hari ini gitu ya. Atau dengan elusan di rambut nih, biasanya guru cowok gitu ya ngelus rambut siswa cowoknya misalnya gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan penguatan sentuhan. Kemudian penguatan tanda ya, di sini bisa menggunakan simbol, berbagai macam simbol juga dalam bentuk menghargai atau bentuk penghargaan terhadap penampilan, tingkah laku atau kerja si individu. Misal teman-teman bisa bikin tanda di kertas, tulisan di kertas, good job, misalnya kamu pasti bisa atau semangat dan sebagainya. Gitu, itu adalah penguatan tanda. Berikutnya yang kita bahas adalah conditioned reinforcement. Ya, conditioned reinforcement ini di sini ada penguatan alami atau natural reinforcer yang disebut dengan unconditioned reinforcer, di mana stimulus natural ini memiliki kekuatan sebagai reinforcer pada perilaku manusia karena stimulus ini memiliki survival value atau nilai untuk bertahan hidup. Contoh si survival value ini adalah makanan dan minuman, ya. Nah, dalam bukunya Mirnawati mengungkapkan bahwa penguat yang dikondisikan atau disebut juga penguat sekunder adalah stimulus yang dulunya netral ya, tetapi menjadi tidak netral atau berfungsi gitu ya sebagai penguat dengan dipasangkan dengan penguat tanpa syarat atau penguat terkondisi yang mapan. Misal, perhatian orang tua adalah penguat yang dikondisikan. Untuk sebagian besar anak-anak, karena perhatian dipasangkan dengan ibu yang memasak makanan kesukaan, misalnya. Jadi, ibu yang masak masakan kesukaan si anak ini, bagi anak ini adalah bentuk dari perhatian gitu. Kemudian ayah yang mengajak jalan-jalan di tiap akhir pekan gitu ya. Terus si anak juga merasakan kehangatan dan penguatan lainnya yang berkali-kali gitu ya dalam perjalanan kehidupan si anak. Nah, ini yang dikatakan dengan conditioned reinforcement. Berikutnya adalah schedules of reinforcement, merupakan pengaturan waktu atau frekuensi pemberian penguatan. Jadi penguatan yang diberikan hanya pada waktu-waktu tertentu dan dapat bervariasi, yang disebut dengan partial reinforcement. Terdapat dua kategori penjadwalan penguatan ini. Ada pemberian penguatan berdasarkan jumlah respon dan pemberian penguatan berdasarkan selang waktu. Ada pemberian penguatan dilakukan secara teratur dan tidak teratur. Nah, dari dua kategori tersebut, maka diperoleh 4 penjadwalan penguatan. Ada fixed ratio atau ada FR, yaitu suatu jumlah respon tertentu menentukan penguatan berikutnya diberikan. Misalnya setelah 25 kali terjadi perilaku operan gitu kan, baru dikasih reinforcement-nya. Kemudian ada fixed interval, selang waktu tertentu, misalnya tiap 5 menit gitu ya. Nah, selang waktu ini menentukan pemberian penguatan berikutnya. Kemudian ada variable ratio atau VR, yaitu jumlah perilaku responden yang terjadi tidak ditentukan secara kaku. Misalnya setelah 5 sampai 15 kali baru dikasih penguatan lagi gitu ya, dikasih reinforcement lagi. Kemudian ada variable interval atau VI, yaitu waktu pemberian penguat divariasi di antara selang waktu tertentu. Misalnya 3 sampai 5 menit baru dikasih penguatan atau reinforcement lagi gitu. Nah, itu yang dikatakan dengan schedules of reinforcement. Nah, itu ya materi kita kali ini terkait dengan prinsip dan prosedur dasar modifikasi perilaku, tapi masih bagian yang pertama. Sebentar, saya akan stop share terlebih dahulu. Nah, gimana materi hari ini? Menarik ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa komen di kolom komentar terkait kehadiran teman-teman. Langsung aja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
Oke.